Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 3 ya, untuk kalian yang baru naik. Ibu kembali lagi mengajar prakarya. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu. Materi kita yang pertama yaitu wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, dari namanya saja udah produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, pasar lokal ini ya artinya tuh yang ada di sekitar kita. Nah, jadi materialnya itu juga berasal dari sekitar kita juga. Kemudian indikatornya ini ya, kalian akan memahami ide peluang usaha, sumber daya, administrasi dan pemasaran, komponen perencanaan, dan memahami langkah-langkah penyusunan proposal usaha kerajinan, dan terakhir menyusun perencanaan. Sebenarnya banyak yang akan kita pelajari ya ini, tapi ya kita fokus pada dua ini dulu ya, 3.1 dan 4.1 ya ini. Ini tujuan pembelajarannya ya. Pada intinya nanti kalian itu mampu mendesain, membuat produk, serta pengemasan karya kerajinan untuk pasar lokal berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya, dan mempresentasikan serta menyajikan wirausaha kerajinan untuk pasar lokal ya. Nih, kita masuk kepada sub yang pertama, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Nah, suplai atau ketersediaan ya, barang maksudnya itu berkaitan dengan permintaan ya. Hubungan antara ketersediaan dan permintaan ini yaitu harga jual. Kalau barang itu melimpah, maka harga akan turun gitu. Barangnya sedikit, permintaannya banyak, itu harganya naik gitu. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha ya, ini sumber daya. Ini sebenarnya dari kelas 1, kelas 2 itu ini selalu ada ya. Mulai dari metode, manusia, material, money, mesin, dan pemasaran itu sudah dijelaskan di kelas 1 dan kelas 2 ya. Lanjut. Nih. Pasar berdasarkan luasannya itu ada pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global. Kita akan fokus kepada pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang menjual barang yang berasal dari lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi ya. Contoh pasar lokal nih, ibu-ibu menjual barang dagangan ya, cabai, bawang, dan sayur mayur ya dari daerah setempat. Nah, kemudian ini ada anyaman bambu. Nah, ada caping, bakul ya. Dan ini apa nih, kandang ayam ya. Serta ini kerajinan dari kulit kerang. Biasanya ini untuk daerah pantai ya. Daerah pantai. Pasar berdasarkan perilaku dan pasar berdasarkan perilaku pembeli atau segmentasi pasar ya. Itu terbagi menjadi 3 berdasarkan geografis, tempat atau lingkungan, demografis meliputi usia, gender, bangsa, etnis, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Kemudian psikografis, karakter kelas sosial, gaya hidup, kepribadian. Jadi ini pasar berdasarkan perilaku pembeli. Pasar sasaran yang berbeda memiliki kebutuhan, keinginan, serta selera yang berbeda pula. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Contoh, di sini ada gambar ya, ini daerah yang dingin. Nah, kalau daerah yang dingin pastinya membutuhkan pakaian hangat ya, makanan hangat. Begitu juga sebaliknya di daerah yang
panas ya, pasti kalau untuk baju hangat jarang sekali terpakai. Biasanya mereka akan menggunakan baju-baju yang berbahan dasar katun ya, karena katun tuh dingin, enak daripada menyerap keringat. Terus dari makanan minuman pun pasti yang dingin-dingin kan gitu. Es pastinya banyak ya jualannya gitu. Lanjut ke nih, potensi pasar. Potensi pasar itu dapat melalui dua pendekatan ya. Dua pendekatan itu meliputi potensi permintaan dan potensi penawaran. Ada yang tahu tentang ini? Potensi permintaan dan potensi penawaran. Ada? Kalau potensi permintaan ini itu artinya dari yang membutuhkan. Misalnya tadi di daerah yang dingin pastinya kan membutuhkan pakaian hangat, pastinya banyak permintaan akan pakaian hangat. Nah, kalau potensi penawaran itu artinya dari penjual menawarkan barang. Paham? Nah, selanjutnya itu ada sumber daya material, teknik, dan ide produk kerajinan. Nih, ada di sini ya gambar-gambar ya. Material atau bahan baku yang ada di sekitar kita yang dapat diolah itu meliputi bahan alam dan bahan buatan. Nah, bahan alam artinya yang tersedia di alam ya. Apa saja? Kayu, bambu, apalagi jerami, kulit jagung ya. Yang jelas yang berasal dari alam. Beda dengan kalau bahan buatan itu kan seperti karet, plastik, kain. Nah, jadi semua material itu berkaitan dengan tekniknya nantinya ya. Jadi ada beberapa teknik yang digunakan untuk pembuatan kerajinan, diantaranya teknik ukir. Biasanya teknik ukir ini untuk kayu. Nah, bisa nggak pakai teknik lain? Bisa, kayak teknik lukis itu bisa di kayu. Kemudian lagi ada teknik sambungan, teknik anyam biasanya untuk bambu, eceng gondok ya. Kemudian teknik jahit itu biasanya kain. Nah, jadi dengan melihat material dan teknik ya, kita dapat menentukan ide serta gagasan dalam membuat produk kerajinan. Nah, jadi kita tuh lihat materialnya dulu. Kalau dalam membuat karya kerajinan itu material, misal nih ada plastik ya, sampah plastik nih. Ada nih materialnya. Kita akan memikirkan tekniknya. Mau bikin apa sih dari si plastik ini? Nah, misalnya mau bikin tas dari plastik. Nah, berarti tekniknya apa? Kita mulai nganyam ya, plastiknya kita lipat-lipat, nanti kita sambung satu persatu ya, bisa sebut teknik sambungan lah ya. Gak lama-lama, maksimal 10 menit aja ya. Lanjut, faktor pertimbangan perancangan produk. Nah, jadi dalam merancang sebuah produk itu kita perlu juga pertimbangan ya, dari fungsinya, untuk apa sih produk itu kita buat ya, kemudian ya materialnya apa, tekniknya memakai teknik apa, terus pengguna ya, dari si pengguna atau konsumennya, terus mempunyai harga yang ekonomis dan memiliki nilai keindahan atau estetika. Tuh, sampai di situ paham? Nah, ibu harap kalian paham dengan penjelasan ibu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.